Gang Bungsu nomor 17, Kelurahan Pulau Sari, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Sebuah gang sempit beraspal retak, hanya cukup untuk satu motor lewat. Di ujung gang, berdiri sebuah rumah tua 2 lantai, bergaya kolonial. Dindingnya berlumut, jendela kayunya kadang berderit sendiri saat malam datang. Rumah itu milik keluarga Ardiatma sejak tahun ke-1973. Bagas Ardiatma 18 tahun. Anak bungsu, pendiam, cerdas, suka menggambar, sering tidur larut, masih duduk di kelas 3 SMA. Andin Ardiatma, 25 tahun. Kakak perempuan Bagas, bekerja sebagai perawat di klinik 24 jam. Tegas dan sangat protektif pada adiknya. Ibu Alma, Ratna Sari Dewi, meninggal dunia 7 tahun lalu akibat komplikasi diabetes. Dikenal sebagai ibu yang sangat rajin dan penyayang. Hujan rintik menyiram genting rumah tua itu. Suara tetesan air dari talang yang bocor menciptakan irama samar-samar di malam hari. Di dapur, aroma tempe goreng dan sambal terasi tercium kuat, menyebar sampai ke ruang tengah. Bagas menatap piring di hadapannya. Tempe goreng hangat, sambal masih mengepul. Nasi yang baru ditanak. Ia memandang kakaknya yang baru pulang kerja, menggantung jas hujan di dekat pintu. "Aku pikir kamu belum pulang," kata Bagas. Andin mengernyit, lelah, lalu menjawab sambil duduk, "Aku baru sampai." "Tapi siapa yang masak?" Bagas diam. Ia menunduk, melirik lagi ke piring. "Tadi aku turun jam 6 sore, masakan ini udah ada di meja. Aku kira kamu pulang cepat." Andin menatap dapur. Kompor mati. Tak ada bekas masakan, tapi aroma wangi masih terasa kuat. Ia melangkah ke dapur, membuka panci, nasi putih, hangat. "Kita udah sepakat, Bagas," gumamnya pelan. "Jangan pernah main-main soal ini lagi." "Aku nggak main-main, Kak. Sumpah." "Aku pikir mungkin, Ibu." Andin membalikkan badan cepat, wajahnya menegang. "Bagas, Ibu sudah meninggal 7 tahun lalu. Kita berdua yang mandiin dan kuburkan dia." Bagas menggertakkan gigi, bingung dan takut. "Tapi ini masakan Ibu, Kak. Aku hafal rasa sambalnya." Andin tak menjawab. Ia berjalan ke ruang tengah, menyalakan TV untuk memecah suasana. Tapi layar hanya menampilkan semut-semut putih. Siaran kosong. Ia menekan tombol, tapi tidak ada respon. Tiba-tiba, suara dari dapur terdengar. Klang, panci jatuh. Andin dan Bagas saling berpandangan. Dapur gelap. Hanya ada satu lampu redup di pojok. "Kamu lihat siapapun masuk rumah, Gas," bisik Andin. Bagas menggeleng. Pelan. Perlahan, mereka mendekati dapur. Tak ada siapa-siapa. Hanya ada panci di lantai, berputar perlahan, seperti baru saja dijatuhkan seseorang. Hujan masih turun sejak semalam. Pagi hari di Gang Bungsu nomor 17 selalu sunyi. Hanya sesekali terdengar suara penjual bubur keliling dan klakson motor yang berdesakan di gang sempit. Andin duduk di ruang tamu, menatap layar ponsel. Ia membuka kembali album foto keluarga, mencari-cari sesuatu. Matanya berhenti pada satu gambar, foto ibu di dapur, sedang tersenyum sambil mengaduk wajan. Itu foto terakhir yang mereka ambil sebelum ibu dirawat di rumah sakit. Ia mengusap layar, lalu menoleh ke dapur. Bagas masih di kamar, belum bangun, tapi aroma wangi kembali tercium. Bukan bau tempe goreng kali ini, melainkan sayur asem dan ikan goreng, makanan kesukaan ibu. Andin bangkit, pelan-pelan berjalan ke dapur. Kompor mati, panci tertutup rapat dengan jantung berdebar. Ia buka tutupnya. Sayur asem masih mengepul, uapnya hangat dan segar, sama persis seperti yang biasa ibu buat. Andin melangkah mundur. Ia menoleh ke jendela dapur yang terkunci rapat. Tak ada orang. Tiba-tiba, tok, 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 tok. Seseorang mengetuk dari lantai atas. Andin menoleh ke arah tangga. Loteng. Sejak ibu meninggal, loteng tak pernah dibuka lagi. Mereka menyimpan barang-barang lama di sana, kasur tua, koper bekas, dan pakaian ibu. Tok, 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 tok. Kali ini lebih keras.
Suaranya seperti ketukan pelan di papan kayu teratur, seolah meminta dibukakan. Andin memanggil, "Bagas?" Tak ada jawaban. Ia naik perlahan, tangga kayu berderit, suasana dingin, lampu, tangga mati. Ia naik sampai ujung, lalu menatap pintu loteng. Pintunya setengah terbuka, padahal biasanya terkunci. Saat tangan Andin menyentuh kenop pintu, terdengar suara lirih dari dalam. "Anak, sarapan dulu?" Ya, suara itu. Suara ibu. Andin membeku. Matanya membelalak. Tidak, itu tidak mungkin. Tapi suaranya terlalu jelas, terlalu nyata, terlalu familiar. Andin berbalik, turun cepat. Tangannya gemetar. Tapi di bawah, ia melihat Bagas berdiri di dekat meja makan, bingung, memandangi 2 piring penuh yang sudah tersaji dengan rapi. "Ibu masak lagi, Kak," kata Bagas pelan. "Tapi sekarang ada 2 piring. Andin menatap 2 piring itu. Di atasnya, nasi putih, ikan goreng, dan sayur asem. Tapi yang membuatnya membatu di piring yang satu, ada sendok yang bergerak perlahan, seperti sedang dipegang oleh tangan tak terlihat. Malam itu, rumah Gang Bungsu nomor 17 terasa semakin sunyi. Angin menyusup lewat sela-sela kusen kayu tua, membawa hawa lembab dan dingin. Setelah kejadian sendok yang bergerak sendiri, Andin tak bisa tidur. Ia duduk di kursi ruang tengah, memeluk lutut sambil memandangi tangga menuju loteng. Bagas sudah tertidur di kamarnya, tapi raut wajahnya masih terlihat tegang. Andin membuka laci meja tua di ruang tengah, mengeluarkan sebuah buku catatan. Di halaman dalam, tertulis dengan rapi, tulisan tangan ibu. "Jangan buka loteng, jangan ganggu dapur setelah jam 9 malam, dan jangan pernah panggil aku kalau aku bukan aku." Andin menatap kalimat itu lama. Ia ingat tulisan itu ditinggalkan ibu seminggu sebelum ibu masuk rumah sakit. Waktu itu mereka tak mengerti maksudnya, hanya dianggap omongan orang tua yang mulai kebingungan karena sakit. Tapi sekarang, semua terasa masuk akal. Pukul menunjuk jam 1:13 dini hari. Tiba-tiba, suara kompor menyala. Klak, suara khas korek api dinyalakan. Kemudian, terdengar seop-seop suara sendok bergesekan dengan wajan. Andin terpaku. Ia sudah mengunci dapur, bahkan menarik sekat pembatas. Tak mungkin ada orang di sana. Pelan-pelan, ia berdiri dan berjalan ke arah dapur. Dan saat ia mengintip dari balik dinding, terdapat bayangan tubuh perempuan berdiri di depan kompor. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajah. Pakaiannya seperti daster lama milik ibu. Andin menggigil. Suara dari dapur terdengar jelas. "Ikan ini masih keras, harus digoreng lebih lama." Suaranya lirih, tetapi jelas. Andin melangkah mundur, tapi saat hendak naik ke kamar Bagas, ia tak sengaja menyenggol vas bunga di atas meja kecil. Brok, vas itu pecah, menghantam lantai. Suara dari dapur langsung berhenti. Sunyi. Andin berdiri, membeku. Langkah kaki perlahan mulai mendekat dari dapur. Tap, 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 tap. Seseorang sedang berjalan ke arahnya. Lalu, dari balik pintu dapur, muncul sosok itu. Wajahnya pucat, matanya cekung. Tapi tak salah lagi, itu wajah ibu. Namun ekspresinya kosong. Ibu lirih Andin, berusaha menahan air mata. Sosok itu menatapnya dan tersenyum, tapi senyumnya aneh, kaku. Tidak seperti senyum ibu yang ia ingat. "Kenapa kamu bangun, Nak? Kan ibu bilang, jangan keluar malam-malam." Andin mundur, tangannya meraba dinding, mencari saklar lampu. Ketika lampu menyala, sosok itu menghilang. Yang tersisa hanya bau gorengan dan hawa panas dari kompor yang kembali mati dengan sendirinya. Pagi harinya, langit Gang Bungsu nomor 17 masih kelabu. Andin duduk di meja makan, wajahnya pucat. Di depannya ada 2 piring kosong dan 1 foto. Keluarga yang entah sejak kapan berada di atas meja foto lama mereka bertiga dengan ibu di tengah. Tapi
ada yang berbeda dari foto itu. Andin memperhatikannya dengan saksama. Bagas yang baru bangun pun ikut mendekat. Wajah ibu di dalam foto kini menghadap lurus ke arah kamera. Bukan lagi tersenyum menoleh seperti dulu. Bagas, kamu inget nggak? Dulu ibu lihat ke kanan waktu foto ini diambil. Tanya Andin dengan suara serak. Bagas mengangguk pelan. Iya, emang dulu gitu kok. Andin menatap foto itu lekat-lekat. Latar belakangnya juga berubah sedikit seolah-olah. Meja makan dalam foto itu kini berantakan, seperti habis dipakai. Padahal dulu, foto itu diambil saat rumah dalam keadaan rapi. Sementara itu, dari dapur terdengar suara piring jatuh. Krang, mereka berdua sontak berdiri. Bagas, yang biasanya pengecut, justru mengambil langkah pertama. Kita harus lihat, Kak. Kalau cuma diam, kita nggak akan tahu siapa yang bikin ini semua. Andin mengangguk. Meskipun hatinya was-was, mereka masuk ke dapur. Tidak ada siapapun. Tapi di sudut lantai, pecahan piring berserakan. Dan air bening menggenang, seolah ada yang mencuci piring beberapa saat lalu. Andin mendekati wastafel. Ada jejak tangan basah di atas meja dapur. Bukan tangan mereka, jejak itu lebih kecil, lebih kurus. Seperti milik perempuan tua. Tiba-tiba, terdengar derit dari arah belakang. Pintu belakang rumah yang sudah bertahun-tahun tidak dipakai perlahan terbuka sendiri. Angin tak masuk, tak ada hembusan apapun. Namun pintu itu bergerak perlahan, hingga terbuka lebar di ambang pintu. Berdiri tetangga lama mereka, Bu Yani. Wanita tua itu membawa nampan. Andin, Bagas, ibu kalian datang ke rumah saya semalam. Mereka berdua membeku. Andin bersuara pelan, Bu. Ibu kami udah meninggal 7 tahun lalu. Bu Yani mengangguk pelan, lalu berkata dengan suara lirih. Tapi semalam dia mengetuk pintu saya. Katanya dia mau titip ini. Bu Yani meletakkan nampan ke meja. Di atasnya, sepiring kue cucur hangat dan secari kertas kecil bertuliskan, "Untuk Andin dan Bagas, jangan takut. Ibu selalu di rumah." Sejak kue cucur dan pesan dari ibu datang lewat Bu Yani, suasana rumah makin mencekam. Andin dan Bagas tak lagi berani tidur sendiri. Mereka memilih satu kamar-kamar lama ibu yang kini kosong dan berdebu. Malam itu, angin kembali menggerakkan gorden, dan bau gorengan samar menguar dari dapur. Tapi kali ini, tidak ada suara sendok, tidak ada kompor menyala, hanya suara gesekan lembut dari atas plafon. "Kak, itu dari atas," tanya Bagas. Matanya menatap langit-langit. Andin mengangguk perlahan. Ia tahu, di atas plafon itu ada loteng kecil ruang penyimpanan yang sejak dulu dilarang ibu untuk dibuka. Tapi sejak semalam, suara-suara aneh itu datang dari sana. Gesekan, kadang seperti benda digeser, kadang seperti suara orang bergumam. Andin tak tahan lagi. Ia mengambil kursi dan menarik tali pintu loteng. Tangga kayu kecil turun perlahan. Aroma debu dan sesuatu yang lebih busuk menyeruak keluar. Bagas menahan napas. "Jangan, Kak. Tolong, jangan buka." Tapi Andin sudah memanjat. Ia membawa senter kecil dan membuka panel loteng. Saat kepala Andin melewati ambang lubang plafon, matanya langsung menangkap sesuatu yang membuatnya terpaku. Di sudut loteng ada meja kecil. Di atasnya setumpuk buku catatan, dan di sebelahnya sepiring kue cucur yang masih hangat. Padahal tidak ada siapapun di sana. Andin mendekat. Catatan itu tampaknya ditulis oleh ibu dengan tulisan tangan yang sama, seperti pesan di ruang makan. Ia membuka halaman pertama. "Jika kamu menemukan ini, berarti aku sudah lama mati. Tapi aku belum pergi. Aku tidak bisa pergi karena kalian belum tahu siapa aku sebenarnya." Andin menggigil. Lalu ia menemukan sesuatu lagi di bawah tumpukan catatan. Foto lama yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Foto keluarga mereka, tapi bukan dengan ayah. Di foto itu, ibu berdiri bersama lelaki tua berjubah putih di depan makam kuno tanpa nama. Di belakang makam itu ada ukiran yang samar untuk yang pernah bersetia dan kini dikutuk menjaga pulang. Tiba-tiba, lampu senter Andin berkedip dan suara dari belakang punggungnya berbisik pelan. "Andin, jangan buka masa lalu
yang ibu simpan. Nanti kalian ikut terjebak. Pagi itu, setelah malam penuh teror di loteng, Andin belum berkata apapun pada Bagas. Ia hanya menyerahkan foto yang ia temukan. Bagas terdiam lama, menatap gambar lelaki tua berjubah putih, berdiri di sebelah. Ibu mereka di depan makam tanpa nama. Aku nggak tahu siapa itu, ujar Andin akhirnya. Tapi ibu pernah bilang, waktu kecil dia sering ke tempat yang jauh, tempat yang nggak boleh disebut siapapun. Bagas mengangguk perlahan. Kalau ini penting, kita harus cari tahu. Ke tempat itu. Berbekal petunjuk samar dari latar belakang foto gunung kabut, pohon besar, dan batu nisan tua mereka, mulai mencari lewat internet dan bertanya ke warga sekitar. Hingga akhirnya, nama itu muncul. Makam Tunggul Wulung terletak jauh di atas bukit tua yang disebut warga sebagai tempat angker, di mana konon roh penasaran tidak pernah tenang di sana. Senja hari, mereka tiba di lokasi. Pohon-pohon besar mengurung jalan setapak yang licin. Suara burung berhenti. Udara terasa tebal. Di ujung jalan, tampaklah sebuah makam batu tanpa ukiran nama. Berdiri sendiri, dan di depannya duduk lelaki tua dengan jubah putih. Persis seperti dalam foto. Dia menoleh perlahan. Wajahnya penuh kerutan, namun matanya jernih, mengenali mereka. Anak-anaknya sudah besar. Gumamnya pelan. Ibumu tak pernah berhenti menjaga. Tapi kalian terlalu dekat dengan kebenaran. Andin melangkah maju. Siapa ibu kami sebenarnya? Lelaki itu menghela napas berat. Ibumu bukan sekadar manusia biasa. Ia penjaga batas antara dunia ini dan dunia yang tak bisa kalian lihat. Ketika dia meninggal, tugas itu belum selesai. Tapi sekarang kalian membuka segalanya, dan itu membangunkan sesuatu yang tidak seharusnya terbangun. Tiba-tiba angin menerjang kuat, dan dari balik makam muncul bayangan hitam tanpa wajah berjalan perlahan, menggeliat seperti asap, dengan suara mendengus lirih seperti erangan dari dalam tanah. Penjaga makam berdiri, mengangkat tangan. Kalian harus kembali sekarang. Andin menggenggam tangan Bagas dan berlari turun dari bukit. Sementara suara bayangan itu terus membuntuti mereka dari kejauhan sampai menghilang di batas hutan. Malam itu di rumah, catatan di loteng bertambah 1 halaman. Jika kalian pergi ke makam itu, maka penjaga lama akan terganggu dan penjaga baru akan ditunjuk. Setelah kembali dari makam Tunggul Wulung, suasana di rumah Andin dan Bagas berubah drastis. Dinding-dinding menjadi lembab, ket-ket mengelupas, dan suara-suara samar sering terdengar dari dalam kamar ibu. Andin merasa seperti rumah itu sedang mengawasi mereka. Suatu malam, saat Bagas tidur, Andin terbangun karena bau terbakar. Ia berlari ke dapur, kompor menyala sendiri. Air mendidih tanpa ada yang menyentuhnya. Di meja makan, ada sepiring nasi uduk dan telur balado, persis masakan favorit ibu. Andin ingin membuangnya, tapi ia melihat selembar kertas di bawah piring. Terima kasih, sudah ke makam itu. Tapi sekarang, kamu harus menggantikanku. Yang lama harus istirahat, yang baru harus menjaga. Keesokan harinya, Andin mulai mengalami mimpi aneh. Ia berdiri di tengah rumah tua berdinding batu, dikelilingi oleh bayangan tanpa wajah. Mereka merintih lirih, merunduk, seakan menunggu sesuatu darinya. Lalu muncul sosok perempuan yang menyerupai ibu, namun wajahnya dibalut kain putih seperti jenazah. Andin, rumah ini sudah terikat. Kamu penjaga sekarang. Jangan biarkan bayang-bayang masuk. Andin terbangun dengan peluh dingin. Tapi yang lebih mengerikan adalah tangannya. Di punggung tangan kanannya kini muncul luka gores berbentuk lingkaran dan garis silang, seperti simbol yang terbakar ke kulitnya. Ia menyembunyikannya dari Bagas. Namun, Bagas juga mulai merasakan perubahan. Suara langkah kaki mengikuti di sekolah. Pantulan cermin menunjukkan sosok lain. Dan kadang, ia melihat bayangan Andin bicara sendiri, seolah bukan kakaknya yang ia kenal. Hari itu, Andin duduk sendiri di loteng, memandangi foto-foto lama dan catatan ibu yang belum selesai. Ia tahu satu hal, ini bukan tentang kematian ibu semata, ini tentang warisan.
tentang kutukan yang turun dari satu penjaga ke penjaga berikutnya. Dan kini, giliran Andin. Tapi satu pertanyaan belum terjawab. Apa yang sebenarnya disembunyikan ibu selama ini? Andin mencoba menyembunyikan luka berbentuk simbol di tangan kanannya dari Bagas. Tapi semakin hari, simbol itu tidak hanya membekas, tapi juga berdenyut. Seperti hidup, seolah mengisyaratkan sesuatu, atau memanggil sesuatu. Pagi itu, Andin melihat Bagas menggambar simbol itu di kertas. Tanpa sadar, saat sedang menggambar di meja makan, "Dari mana kamu tahu bentuk itu?" tanya Andin cepat. Bagas terkejut. "Aku nggak tahu, tanganku kayak gerak sendiri." Andin langsung menyobek kertas itu dan membakarnya di wastafel. Tapi sebelum api memakan habis kertasnya, mereka mendengar suara ketukan dari arah belakang rumah. 3 ketukan, pelan tapi menggetarkan. Andin dan Bagas keluar. Tak ada siapapun, tapi di pagar belakang rumah, seseorang telah menggantung poci tanah liat berisi kembang 7 rupa. Di dalamnya tertancap kertas kecil dengan tulisan tangan ibu. "Kalian sudah setengah jalan. Tapi jangan gambar simbol itu. Jangan tiru, karena itu bukan hanya lambang. Itu adalah segel." Malam harinya, Bagas mengalami mimpi buruk. Ia berjalan menyusuri lorong sempit, gelap, penuh suara napas dan bisikan. Di ujung lorong, ia melihat Andin berdiri diam, matanya kosong. Tubuhnya dipenuhi simbol yang menyala merah. Tiba-tiba Andin dalam mimpi itu berbicara, "Aku bukan kakakmu. Kakakmu sudah digantikan." Bagas terbangun dengan teriakan, tapi anehnya, Andin benar-benar tidak tidur di kamarnya malam itu. Ia ditemukan duduk di kamar ibu, memeluk foto lama mereka bertiga, dengan mata sembab dan napas berat. Keesokan paginya, semua catatan yang dulu ditulis ibu di loteng terbakar sendiri. Tak ada sisa, tak ada abu. Tapi di tengah lantai, terukir lambang yang sama dengan luka di tangan Andin, membentuk lingkaran dengan 8 cabang seperti mata angin. Andin akhirnya mengaku, "Aku rasa aku sedang diambil alih. Setiap malam, aku lupa apa yang aku lakukan. Dan aku takut. Saat ini, aku bukan sepenuhnya aku lagi." Pagi itu, hujan turun deras. Petir menyambar berkali-kali, seolah ikut menyayat atmosfer rumah yang kini makin terasa pengap dan sunyi. Andin mulai kehilangan kesadaran di malam hari. Ia sering terbangun di tempat berbeda, kadang di loteng, kadang di kamar ibu. Bahkan pernah ditemukan Bagas berdiri diam di depan cermin kamar mandi, memandangi bayangannya sendiri selama berjam-jam. Bagas yang semakin takut, akhirnya memutuskan menyelidiki loteng tempat ibu dulu sering menulis catatan. Ia menemukan ubin kayu yang sedikit terangkat. Dengan hati-hati, Bagas membuka papan lantai tersebut. Di bawahnya, ia menemukan sebuah lubang sempit yang cukup untuk dilewati seseorang. Bau tanah basah dan kapur barus segera menyergap hidungnya. Dengan senter, ia menyusuri lorong kecil itu. Dindingnya dipenuhi koreten-koreten tangan seperti simbol dan mantra, sebagian dalam bahasa yang tak ia kenal. Di ujung lorong, terdapat sebuah ruangan kecil. Di tengah ruangan, berdiri sebuah kursi kayu tua menghadap ke arah tembok, dan di atasnya tergantung gaun milik ibu yang terakhir kali dipakai saat beliau meninggal. Gaun itu kotor, compang-camping, namun tampak seolah belum lama dipakai. Di bawah kursi, ada sebuah kotak besi berkarat, berisi catatan harian ibu yang disegel dengan lilin merah. Bagas membuka catatan itu dan membaca halaman pertama. "Jika kau membaca ini, berarti aku gagal menahan mereka." Simbol itu bukan hanya segel, tapi kunci, dan anakku Andin telah dipilih untuk menggantikan peranku sebagai penjaga batas. Tapi jika segel patah, dia akan perlahan tergantikan. Bagas kembali ke atas, menggigil dan ketakutan. Tapi saat ia keluar dari loteng, ia melihat Andin berdiri di ambang pintu dapur, menatapnya dengan ekspresi datar. "Kamu sudah tahu, ya?" ucap Andin pelan. Tapi suaranya bukan suaranya yang biasa. "Andin, itu kamu kan?" "Aku masih Andin. Tapi aku juga dia." Andin menunjuk simbol di tangannya, yang kini membara merah.
Lalu dengan suara yang berat, mereka bilang, "Waktuku tinggal sedikit." Andin duduk diam di kamar, menghadap jendela yang diselimuti kabut. Tangan kirinya terus berdenyut. Simbol merah di kulitnya makin bersinar terang, seolah hidup. Bagas duduk di ambang pintu, menggenggam buku catatan ibu dengan tangan gemetar. "Apa maksudnya kamu?" "Dia," tanya Bagas lirih. Andin menatap lurus. "Ibu membuat perjanjian agar bisa tetap bersama kita. Tapi perjanjian itu harus dibayar dengan satu tubuh." Bagas terdiam. Potongan-potongan kejadian aneh selama 7 tahun terakhir mulai tersusun rapi di kepalanya. Aroma masakan yang selalu tercium meski rumah kosong. Pintu dapur yang selalu terkunci dari dalam. Dan suara lembut yang memanggil nama mereka dari balik tirai malam. "Ibu, masih di sini?" bisik Bagas. Andin mengangguk. Tapi dia bukan lagi ibu yang kita kenal. Malam itu, simbol di lengan Andin mulai terbakar. Ia jatuh pingsan, tubuhnya kejang-kejang. Suara tangis perempuan terdengar samar, namun bukan dari mulut Andin, melainkan dari balik dinding dapur. Bagas memberanikan diri membuka catatan ibu lebih jauh. Di lembar terakhir, tertulis, jika tubuh pengganti mulai terikat, ia akan kehilangan kesadaran sedikit demi sedikit. Ia harus dilepaskan sebelum bulan mati ketiga, atau dia akan menjadi milik mereka selamanya. Di pojok halaman, tersemat secarik kertas, segel ada di dapur. Di bawah lantai batu tua, Bagas berlari ke dapur, menyingkirkan meja dan membuka lantai. Di balik batu yang retak, tersembunyi sebuah kotak perunggu, berukir simbol aneh. Begitu dibuka, dari dalam kotak itu muncul suara bisikan, "Kalau kau mau Andin kembali, berikan dirimu sebagai gantinya." Bagas terpaku. Tiba-tiba suara tangis Andin menggema dari kamarnya. Ia berteriak-teriak, namun suaranya kini 2 lapis. Seolah ada 2 jiwa yang berbicara serentak dalam satu tubuh. Bagas menatap kotak itu. Pilihannya kini hanya 2. Menyelamatkan Andin, atau kehilangan semuanya, termasuk jiwanya sendiri. Andin terbaring di tempat tidur dengan tubuh gemetar. Bagas duduk di sampingnya, memegangi tangan kakaknya yang kini mulai dingin dan penuh retakan. Hitam di sekitar simbol merah. "Aku di dalam gelap." "Gas," bisik Andin pelan, "dan aku bukan sendiri." Bagas menahan tangis. Catatan ibu yang terbakar sebagian sudah tak bisa dibaca, tapi ada 1 lembar yang tersisa. Di sana tertulis, "Penawar ada di rumah asal, tempat aku memulai segalanya. Tapi waktu kalian tidak banyak." Bagas tahu maksudnya. Rumah lama mereka di desa Pucang Ranti yang mereka tinggalkan sejak ibu meninggal. Tanpa pikir panjang, Bagas membawa Andin ke rumah lama itu. Perjalanan malam hari melalui jalan berkabut seperti mimpi buruk. Tapi begitu sampai, suasana rumah lama justru lebih terang, terlalu tenang, dan terlalu bersih, seolah baru saja ditinggali. Pintu rumah terbuka sendiri, seakan menyambut mereka. Di ruang tamu, tergantung lukisan keluarga mereka bertiga. Namun, ada yang janggal. Mata ibu dalam lukisan itu diganti. Dengan lubang hitam menganga, darah menetes dari bingkainya. Bagas membawa Andin masuk ke kamar lama ibu. Di bawah ranjang, ia menemukan kotak kayu yang terikat, tali rambut milik ibu. Di dalamnya ada potongan kuku, rambut, dan simbol lilin yang mencair setengah. "Jika kau ingin memutus ikatan, darah pengganti harus menutupi lingkaran segel. Tapi ingat, setelah itu, 1 jiwa akan dibawa." Andin menggigil keras. "Gas, aku tahu kamu bakal milih aku. Tapi kalau itu berarti kamu hilang, aku lebih baik menghilang sendirian." Bagas tak menjawab. Ia hanya membuka tutup kotak lilin itu dan mulai menggambar ulang simbol segel di lantai kamar. Saat lingkaran segel selesai digambar dengan darah dari telapak tangannya, ruangan berubah drastis. Dinding berdenyut seperti jantung, dan suara-suara mulai berdatangan. Suara tawa ibu, tangis bayi, dan bisikan-bisikan asing. Simbol di tangan Andin mulai menyala terang. Ia menjerit. Tubuhnya terangkat sedikit dari lantai. Tiba-tiba, sosok ibu muncul di pojok ruangan.
Tubuhnya tidak utuh, wajahnya berganti-ganti antara lembut, marah, dan hancur. "Kamu janji akan menjaganya," kata suara itu pada Bagas. "Kalau begitu, kamu yang harus menggantikan." Bagas hanya berbisik lirih, "Ambil aku, tapi lepaskan dia." Seketika, semua cahaya padam. Semua cahaya menghilang. Yang tersisa hanya suara napas tercekat dan bisikan dari berbagai arah. Bagas terbangun di dalam ruang yang bukan kamar, bukan rumah. Dindingnya berdenyut seperti hidup, lantainya basah, dan udara di sekelilingnya terasa seperti lendir pekat. Andin tidak terlihat. "Andin," suara Bagas bergetar. "Di mana kamu?" Tiba-tiba, sosok ibu muncul di hadapannya. Kini lebih menyeramkan. Mata menghitam penuh, rambut basah menggantung, dan tangan menjulur panjang hingga menyentuh lantai. "Kau sudah menawarkan jiwamu, tapi dia belum rela," katanya dengan suara seperti 1000 gema. Bagas menoleh. Di seberang ruangan berdiri Andin. Matanya kosong, tubuhnya mengambang perlahan. Di belakangnya, bayangan hitam berbentuk manusia, tapi tak memiliki wajah, menggenggam bahunya. "Aku ingat semuanya," bisik Andin. "Ibu membuat perjanjian itu untuk kita. Tapi dia juga menyembunyikan niatnya. Dia tak ingin pergi, dia ingin tetap hidup dalam tubuh kita." Sosok ibu meraung, dan seluruh ruangan mulai runtuh. Dinding berdarah, dan lantai menganga seperti mulut raksasa. Andin meraih tangan Bagas. "Kalau aku hilang, kamu harus keluar dari sini. Bakar rumah itu. Tutup semua jejak. Kita keluar sama-sama," teriak Bagas. Tapi Andin tersenyum. Perlahan, dia mendorong Bagas ke arah celah cahaya yang mulai terbuka di belakangnya. "Aku sudah cukup lama menyimpan dia di dalam. Sekarang, giliran aku yang mengorbankan diri." Sebelum Bagas bisa meraih lagi tangannya, cahaya putih menyilaukan, memisahkan mereka, dan suara ledakan menggema dari dalam alam itu. Bagas terbangun di lantai kamar rumah lama mereka. Api mulai membakar sisi tembok. Andin sudah tak ada. Di tangannya hanya tersisa satu helai rambut panjang, hitam, dan simbol di lantai yang kini retak dan tak bercahaya. Dengan air mata berlinang, Bagas menyeret tubuhnya keluar rumah, membakar seluruh bangunan seperti permintaan Andin. Dan saat api menyala sempurna, dari balik asap, sebuah suara lembut terdengar. "Terima kasih, Gas. Jaga hidupmu baik-baik." Sudah 3 hari sejak Bagas membakar rumah tua itu. Andin tidak pernah kembali. Polisi menemukan reruntuhan, tapi menyimpulkan kebakaran terjadi karena korsleting listrik. Mereka tidak tahu apapun soal segel, dunia lain, atau sosok ibu yang terjebak dalam tubuh kakaknya. Bagas kini tinggal sendiri di rumah kontrakan. Ia masih menyimpan satu benda terakhir dari rumah lama, kotak kecil milik ibu yang kini tertutup rapat dan tak bisa dibuka. Namun sejak malam itu, banyak hal janggal kembali muncul. Bayangan Bagas tidak pernah muncul saat pagi. Makanan di meja selalu bertambah sendiri, meski ia tak pernah memasak. Dan di kamar Andin, sering terdengar suara tawa kecil, seperti anak perempuan. "Kamu belum selesai, Gas," bisik suara Andin di dalam mimpi. Bagas mulai mencari ke dalam catatan lama, termasuk buku yang ia temukan di sekolah dulu. Buku tentang ritual penambatan jiwa. Di sana tertulis, jika tubuh telah lebur dan jiwa tertahan di antara dua dunia, satu-satunya jalan pulang adalah mencabut tanda darah. Dari tempat terakhir jiwa itu memilih pergi, Bagas sadar segala sesuatu belum selesai. Jiwa Andin mungkin belum benar-benar bebas. Malam itu, Bagas kembali ke lokasi rumah lama yang kini tinggal puing-puing. Ia menggali tempat di mana simbol segel terakhir tergambar, lantai kamar ibu. Tangannya berdarah saat menggali. Dan dari tanah, muncul sesuatu yang tak seharusnya ada. Sebuah tangan putih pucat, mencengkeram tangannya balik dari bawah. "Aku tak bisa keluar sendiri. Kau harus tarik aku." Suara itu jelas milik Andin. Dengan gemetar, Bagas menarik dengan seluruh tenaga, dan dari tanah yang berlumpur, perlahan muncul sesosok tubuh Andin dalam kondisi utuh. Tapi seluruh tubuhnya
berselimut lumpur dan luka. Namun, di belakangnya, bayangan besar hitam melayang, berteriak nyaring, mencoba menarik Andin kembali. Sekali jiwa memilih dunia lain, ia tak bisa kembali tanpa tumbal. Bagas berteriak, "Ambil aku!" "Jangan!" dia lagi. Tapi Andin bangkit, menarik pisau kecil dari saku jaketnya, dan memotong simbol merah di lengannya sendiri. "Kalau harus ada yang mengakhiri semua ini, biar aku sendiri." Dengan simbol yang terputus, tanah mulai berguncang, dan sosok bayangan meledak dalam gelombang suara. Semuanya hening. Bagas jatuh terduduk. Di depannya, hanya tubuh Andin yang mulai menghilang menjadi debu satu persatu. "Maafkan aku, Gas. Tapi aku nggak pernah pulang sejak hari itu. Yang masak, yang jagain kamu, itu bukan aku lagi." Bagas hanya bisa menangis. Untuk terakhir kalinya, suara tawa Andin terdengar, ringan, bebas, dan tak menyisakan kengerian lagi. 1 bulan berlalu sejak malam itu. Bagas kini tinggal di rumah panti asuhan kecil, tempat almarhum ayahnya dulu dibesarkan. Tak ada yang tahu apa yang terjadi malam itu di puing rumah lamanya, kecuali Bagas sendiri. Andin telah pergi, dan untuk pertama kalinya, ia tahu benar-benar pergi. Namun bayangan Andin tidak pernah jauh. Suara pintu kamar yang kadang terbuka sendiri, aroma sayur bening kesukaan mereka yang muncul samar saat subuh. Dan terkadang ia bermimpi. Dalam mimpinya, Andin berdiri di sebuah lorong putih panjang, mengenakan pakaian sederhana. Ia tersenyum. "Sekarang, kamu harus hidup dengan tenang, Gas. Sudah cukup penderitaan di dunia ini, tapi kamu harus tahu satu hal." Bagas mendekat, wajahnya penuh luka yang belum pulih. Tapi sorot matanya lebih kuat. "Apa, Kak?" Andin menunjuk ke ujung lorong, ke sebuah pintu besar yang perlahan terbuka. "Ibu belum pergi. Dia masih terikat. Tapi bukan lagi di dunia kita." "Di mana?" Andin menatap Bagas dalam-dalam. "Dalam darah kita, dalam kenangan, dalam rasa takut yang belum selesai kamu lepaskan." Pintu terbuka penuh. Di dalamnya, samar-samar terlihat sosok wanita dengan rambut panjang berdiri membelakangi mereka, membisikkan doa yang terdengar seperti ratapan. Tiba-tiba, Bagas terbangun. Di hadapannya, kotak kayu milik ibu yang dulu tak bisa dibuka, kini terbuka dengan sendirinya. Isinya sepotong foto tua, foto dirinya, Andin, dan ibu. Tapi ada yang aneh. Di sudut bawah foto itu, tertulis tanggal 14 Januari tahun 2015, tanggal kematian mereka dalam kecelakaan mobil. Bagas membeku. "Kalau kami mati, lalu siapa yang hidup selama ini?" Cermin di dinding retak. Bayangan ibu muncul, tersenyum samar.